Pernahkah saudara mengalami kekurangan? Saya pernah. Dan murid-murid Tuhan Yesus pun pernah mengalaminya. Saya ingin beritahu kepada saudara, masa-masa kita berkekurangan sering sekali menjadi masa-masa penuh tantangan dalam mengikut Tuhan dan menjalankan firman-Nya. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah kesimpulan dari seluruh perintah Allah. Apa yang terjadi ketika kita berkekurangan? Mari kita belajar dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 12 dan 13. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, 3 hal yang berpotensi ada dalam diri kita ketika kita berkekurangan, dan 3 hal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama adalah kita kehilangan kasih kepada sesama manusia. Ketika murid-murid berkata, suruh mereka pergi, hati mereka tumpul. Mereka seakan-akan tidak mau direpotkan dengan memberi makan mereka, para murid-murid ataupun orang banyak itu. Mereka berkata, suruh aja mereka pergi. Di mana kasihnya? Padahal mereka yang disuruh pergi adalah orang-orang yang lapar. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Apa jawab mereka? Yang kedua, saudaraku, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Ketika kita kekurangan, kita fokus kepada kekurangan kita itu sendiri. Kita tidak berusaha untuk melihat kekurangan kita itu adalah cara Tuhan untuk menambahkan. Kita terlalu melihat diri kita sebagai orang yang berkekurangan, sebagai orang yang tidak mampu, sebagai orang yang miskin. Padahal kita tahu firman-Nya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sirna semua firman itu karena kita terlalu fokus kepada kekurangan kita. Saat kekurangan, mestinya kita fokus kepada Allah yang akan bisa menggantikan kekurangan menjadi kelimpahan. Yang ketiga, saudaraku, apa yang biasa kita lakukan? Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Apakah Yesus tidak tahu bahwa mereka berkekurangan ketika Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan? Apakah Yesus tidak tahu bahwa yang ada pada mereka hanya 5 roti 2 ikan ketika Yesus berkata, kamu memberi mereka makan? Yesus tidak memerintahkan mereka pergi beli makanan, saudaraku. Apa artinya ini? Pada waktu kita berkekurangan, kita sering sekali tergoda mengandalkan hikmat dan kekuatan kita sendiri, tapi mengabaikan apa yang Allah dapat lakukan. Kita tergoda mengandalkan hikmat dan kekuatan kita sendiri, tapi lupa bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Sampai akhirnya Yesus sendiri yang berkata, ayat 14, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Lalu murid-murid melakukannya. Dan ayat 16, setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadahlah dia ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan kenyang. Kemudian dikumpulkan semua potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara perhatikan baik-baik. Ada God's favor. Ada perkenanan Tuhan pada saat kita berkekurangan. Ada mukjizat Tuhan pada saat kita berkekurangan. Kalau kita memiliki perspektif yang benar. Apa yang mendorong mukjizat itu? Yang pertama, murid-murid taat melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang kedua, murid-murid mau mendahulukan
memberikan kasih kepada orang banyak itu daripada makan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, murid-murid mau percaya kepada Yesus. Yesus berkata, mari bawa ke sini. Roti itu diserahkan kepadanya. Saat kita serahkan kepada Tuhan keadaan kita, itu tandanya kita percaya kepadanya. Saat itulah terjadi perkenanannya, pertolongannya, God favors, dan mukjizatnya yang mengubahkan kekurangan menjadi kelimpahan. Saudaraku, mari miliki kemampuan untuk menghadapi masa-masa kekurangan. Sebab Tuhan mau ubahkan masa kekurangan menjadi masa kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati saudara.